Korps Marinir TNI AL menyatakan Letu Laut Eko Damara personel Satgas Pamtas Mobile RI PNG Batalion Infanteri 7 Marinir meninggal di daerah operasi karena bunuh diri pada Sabtu 27 April 2024. Awalnya, Eko mendatangi ruang kesehatan di pos taktis Satgas Pamtas di distrik TKI Yahukimo, Papua Pegunungan. Saat itu Eko berdalih bahwa ia akan membersihkan ruangan kesehatan tersebut. Salah seorang prajurit, Pradamar Danu yang hendak memasuki ruang kesehatan pun tak bisa membuka pintu yang terkunci. Lalu pada pukul 13.07 waktu Indonesia Timur, terdengar suara letusan senjata satu kali dari dalam ruangan kesehatan. Semenit berselang, salah seorang prajurit mencoba melihat keadaan di dalam ruangan melalui jendela. Tampak Letu Eko sudah dalam keadaan bersimbah darah dengan posisi tubuh bersandar pada dinding ruangan. Terdapat senapan serbu SS2V1 produksi PT Pindad yang tersandar dengan posisi popor di atas paha sebelah kanan Eko. Para prajurit pun mendobrak pintu dan segera membawa Eko ke RSUD DKI. Setibanya di sana, Letu Eko langsung mendapat penanganan medis oleh dokter jaga. Namun pukul 2 siang, dokter jaga RSUD menyampaikan bahwa nyawa Letu Eko tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Eko tewas setelah melepaskan tembakan dari kepala sebelah kanan tembus ke kepala kiri atas. Senapan yang dipakai untuk bunuh diri sudah berada di ruangan kesehatan sebelumnya. Hal ini dibeberkan oleh Komandan Korps Marinir Maijen Endi Supardi dalam konferensi pers di Markas Korps Marinir Jakarta Pusat, Senin 20 Mei 2024. Jadi pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekitar pukul 13.02 waktu Indonesia bagian Timur, Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara ini datang ke ruangan kesehatan dan memerintahkan Pradamar Hasan dan Pratumar Agus yang ada di tempat tersebut untuk keluar ruangan kesehatan. Jadi di dalam itu sudah ada orang, 2 orang. Karena ruangan tersebut akan dibersihkan oleh Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara. Kemudian pada pukul 13.04, jadi hanya sekitar 2 menit, Pradamar Hasan dan Pratumar Agus keluar dari ruang kesehatan. Kemudian pukul 13.06, hanya selang kurang lebih 22 menit, Pradamar Danu hendak memasuki ruangan kesehatan. Namun ruangan tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga Pradamar Danu meninggalkan ruangan tersebut. Kemudian selanjutnya, pukul 13.07, terdengar suara letusan senjata satu kali dari dalam ruangan kesehatan. Pada pukul 13.08, jadi hanya kurang lebih 1 menit, Serdamar Bagus Panutan mencoba melihat dari jendela, karena pintunya dikunci. Mencoba melihat dari jendela, kemudian terlihat Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara sudah dalam keadaan bersimbah darah, dengan posisi tubuh bersandar pada dinding ruangan. Senjata SS2 varian 1 tersandar dengan posisi popor di atas paha sebelah kanan. Di samping itu, Endi menyampaikan bahwa Letu Eko meninggalkan total utang sekitar 819 juta rupiah sebelum bunuh diri. Endi tak bisa memastikan peruntukan uang-uang tersebut, namun Eko terindikasi terlilit utang karena judi online. Hal itu terlihat dari hasil digital forensik ponsel milik Eko. Di daerah operasi ini ada 170.324.400 rupiah. Kemudian di garis belakangnya ada 641.702.638 rupiah. Total keseluruhan utang almarhum 819.027.038 rupiah. Dari penelusuran TNI AL, didapati bahwa Eko telah mencari cara mengakhiri hidup lewat internet di ponselnya. TNI AL juga menemukan catatan di ponsel Eko yang menunjukkan bahwa dirinya sudah frustasi. Sebelumnya, keluarga dari Eko menaruh kecurigaan atas tewasnya Letu Eko lantaran ada dugaan bekas luka lebam dan sulutan api rokok di jenazah Eko. Pihak keluarga pun menerima jenazah Eko di Medan pada 29 April 2024. Proses kejadian itu sangat jelas. Tidak ada siapapun di sana. Di sana hanya beliau sendiri di dalam kamar mengunci ruangan. Setelah kejadian, 1-2 menit baru anggota
mendobrak pintu dan sebagian ada yang lihat dari jendela, sudah jelas. Kemudian saksi mata di sana tuh setelah dibuka pun jelas senjata masih ada dipegang di situ. Istilahnya jelas semua. Saya kira saya dengan keyakinan tidak perlu harus melakukan otopsi. Kecuali mungkin di Jakarta kejadian biasa, silahkan, atau mencurigakan. Menurut saya sudah sangat jelas sekali. Dan seandainya misalkan ada yang curiga atau di pemikiran saya ataupun di staf saya tidak akan menunda. Saya akan lakukan langsung. Karena semua keterangan yang ada di lapangan hasil tim investigasi menyampaikan 99,999% bunuh diri.